Setelah cukup aktif selama 18 tahun menggunakan medsos, mulai dari Friendster, kemudian yang terakhir adalah Threads, akhirnya saya memutuskan untuk tidak menggunakan media sosial lagi. Saya menghapus semua akun medsos saya, Facebook saya, Twitter saya, Instagram saya, semua saya hapus. Dan ini adalah sebuah keputusan terbaik yang saya buat di tahun 2024. Sebuah keputusan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya ya. Saya selalu berpikir bahwa medsos selalu ada di dalam hidup saya. Dan setelah saya melepaskan semua itu, saya merasakan dampak positif yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan itulah yang membuat saya merasa ini adalah keputusan terbaik saya di tahun 2024. Jadi awal mula kenapa saya merasakan bahwa saya harus menghapus media sosial adalah karena faktor saya selalu mencari validasi dari media sosial, terutama Instagram gitu ya. Memang ya dulu ketika saya aktif di media sosial di Instagram, saya menggunakan Instagram itu sebagai proses journey saya. Dari yang awalnya saya adalah orang yang tidak aktif berolahraga, tidak bisa push up, sampai akhirnya saya pun bisa sekarang sampai bisa pull up. Saya membuat postingan, membuat hasil apapun itu yang saya hasilkan dari rutinitas saya, selalu saya posting di Instagram. Semua saya posting, nggak cuma soal workout doang, pekerjaan. Apalagi ketika saya aktif di YouTube, katakanlah ketika saya bisa mendapatkan 1000 subscriber, mendapatkan pin Google AdSense, pertama kali bisa cair AdSense saya memposting itu di media sosial. Saya merasa gini, wah nanti kalau misalnya saya mendapatkan 1000 subscriber, akan saya posting. Saya menjadikan hal tersebut menjadi motivasi saya, menjadi keinginan saya untuk memposting hal tersebut di media sosial. Ya awalnya memang di Instagram, tapi di Facebook juga, di manapun juga. Akhirnya kayak saya melihat apa yang saya lakukan itu kok tidak dari diri saya. Saya melakukan itu hanya untuk diposting. Motivasinya dari itu. Beberapa kali memang itu bisa bikin motivasi ya, tapi jauh dari hati saya. Saya merasa kayak ini sebenarnya beneran saya untuk saya, diri saya, atau cuma untuk diposting mencari validasi. Mulai dari katakanlah di YouTube ya, 1000 subscriber, 2000 subscriber, 3000 subscriber, 10.000 subscriber, sampai akhirnya saya mendapatkan ratusan ribu views. Saya memposting itu di media sosial, khususnya di Instagram gitu ya, hanya untuk mencari validasi. Kemudian saya berpikir, apa ujung dari semua ini? Katakanlah saya tidak lagi, ketika saya membuat sebuah achievement, saya tidak lagi merasa pengen posting itu. Saya dulu beralasan bahwa rayakanlah kemenangan kecil atau goals kamu kecil. Sehingga saya kayak memvalidasi apa yang saya lakukan itu benar gitu ya. Saya memposting itu di sosial media sebagai pengingat waktu itu. Tapi sebenarnya apa yang saya lakukan itu sebenarnya hanya mencari validasi. Setelah saya pikir-pikir kembali, saya cuma mencari pengakuan dari orang-orang bahwa oh Nanda udah mendapatkan 1000 subscriber, Nanda udah bisa menghasilkan Google AdSense, Nanda bisa menghasilkan dari produk digital. Saya berpikir seperti itu sekarang. Tapi dulu saya berpikir bahwa itu adalah kemenangan kecil. Tapi setelah dipikir-pikir, apa ujung dari semua ini? Mungkin kalau saya udah dapatkan 50.000 subscriber, 100.000 subscriber, silver play button, 500.000 subscriber, 1 juta subscriber, ujungnya apa? Dan saya berpikir, gimana rasanya kalau misal kita melakukan suatu hal itu dilandasi dari keinginan kita sendiri, bukan untuk mencari validasi dari orang lain. Katakanlah seperti naik gunung, bisa melakukan workout, bisa public speaking, semua dilakukan untuk diri kita sendiri. Kita berhasil melakukan untuk diri kita sendiri. Mungkin untuk orang-orang terdekat, bukan untuk diposting. Nah, waktu itu saya udah kepikiran bahwa udahlah, saya pengen tidak cukup gini loh. Cukup saya itu berpikir media sosial itu sebuah alat gitu ya.
Jadi tergantung kita yang pakai gitu ya. Saya cukup berpikir ya udah saya batasi aja. Saya tidak akan posting lagi gitu ya. Hal-hal kayak gitu, hal-hal yang mungkin hanya dianggap mencari validasi gitu ya. Apalagi ketika saya itu dulu belajar juga tentang social media marketing. Akhirnya pada tahun 2021 saya membeli kelas Instagram gitu. Bagaimana cara membangun personal brand. Saya pun jadi kayak menganggap bahwa nggak usahlah sampai harus berhenti dari medsos, dari Instagram, cukup dikontrol aja gitu, cukup nggak usah lagi kayak dulu termotivasi hanya untuk mencari validasi gitu ya. Nah, setelah saya belajar di kelas Instagram tadi, saya pun makin aktif di Instagram, makin bikin postingan dan lain-lain. Tapi entah kenapa, semakin saya aktif, malah saya semakin ada rasa untuk membuat validasi itu semakin besar. Semakin saya aktif di media sosial tersebut. Dan ketika saya membuat channel YouTube itu dulu, saya juga berpikir bahwa saya juga harus membangun personal brand di Instagram itu agar semakin orang dikenal, agar saya bisa di DM gitu ya. Karena beberapa brand dulu yang sempat endorse saya di video saya gitu juga menghubungi lewat DM Instagram itu. Saya jadi berpikir bahwa nggak apa-apa lah Instagram untuk alat aja gitu ya, untuk mempromosikan video saya. Setiap kali saya bikin video, saya upload itu di stories. Setiap kali saya upload video di YouTube, saya upload di stories juga gitu ya. Pokoknya saya menggunakan Instagram itu untuk promosi lah intinya gitu. Di Facebook juga gitu. Tapi apa yang terjadi ketika saya melihat analitik di YouTube? Ketika melihat analitik di YouTube, saya melihat bahwa sumber traffic saya itu kebanyakan dari YouTube itu sendiri. Ada beberapa dari Instagram, dari Facebook, dari media sosial kedua itu ya saya cukup aktif, tapi nggak banyak. Bahkan cuman berapa ya? Nggak sampai belasan orang, nggak sampai puluhan bahkan. Dan yang bikin saya cukup merasa sedih adalah kebanyakan orang yang nonton dari Instagram, Facebook itu mereka nonton nggak sampai habis. Bahkan cuman sampai 20% view durationnya aja. Waktu itu saya jadi berpikir, ngapain saya harus promosi kalau gini? Karena waktu itu saya juga melihat analitik itu, kebanyakan memang datang dari YouTube itu sendiri atau datang dari pencarian nama saya di YouTube. Karena waktu itu saya melihat orang yang mencari nama saya Nanda Mardika, mereka memiliki durasi tonton yang banyak gitu ya. Saya pun jadi berpikir, ngapain saya harus mempromosikan video pada orang-orang yang di Instagram yang memang karakternya mungkin orang-orangnya tidak suka nonton video panjang, tidak suka nonton video yang seperti ini. Mereka suka video yang sifatnya cepat gitu, dan saya sendiri juga bukan orang yang suka dengan video yang sifatnya flashy atau gimana. Saya juga nggak upload short gitu. Saya jadi berpikir, ngapain saya aktif di Instagram kalau begitu ya. Mungkin kalau DM, beberapa memang DM dari kayak brand, mungkin bisa di handle dengan email kalau memang brand itu setuju. Karena saya berpikir gini, memang Instagram kehadiran online saya di Instagram itu memberikan saya dampak positif, memberikan benefit lah, seperti contohnya tadi kayak DM brand dari lain-lain gitu. Tapi saya melihat dampak negatifnya tuh lebih banyak bagi saya, karena keinginan saya untuk membuat validasi, membuat semacam yang saya bilang tadi, motivasi saya mungkin tidak didasari oleh apa yang ingin saya lakukan, itu lebih besar. Dan ini menjadi sebuah bahan renungan saya bertahun-tahun. Saya pengen maju mundur, hapus Instagram. Saya pernah nonaktifkan tapi saya kembali lagi. Selalu berujung seperti itu. Akhirnya setelah saya melihat analitik di YouTube, dan saya berpikir bahwa saya pengen aktif di satu platform aja, fokus di satu platform. Akhirnya saya memutuskan untuk menghapus semua akun media sosial saya. Mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, Instagram dan Facebook lah yang saya cukup aktif di situ. Dan setelah saya menghapus akun medsos
dua akun medsos utama saya itu, saya merasakan dampak positif yang luar biasa. Dalam artian apa yang saya apa yang saya kerjakan benar-benar real, tidak ingin ada intensi untuk diupload di sosial media. Ketika saya mendapatkan achievement, ketika saya mendapatkan bayaran saya di Medium, nggak ada lagi intensi untuk mengupload itu untuk mencari validasi. Itu yang saya alami. Dan berawal dari ketika saya mencari validasi itu menimbulkan banyak dampak negatif yang lain. Katakanlah ketika saya posting foto, saya selalu menjadi zombie yang selalu membuka HP saya untuk melihat siapa yang likes ya, siapa yang komentar ya. Setiap kali, katakanlah ketika saya upload foto atau postingan sekarang jam 3, akan terus saya menjadi zombie untuk mengecek HP saya, melihat likes atau komentar yang baru itu selama 2 hari 3 hari. Selalu seperti itu. Dan itu menurut saya membuang-buang waktu saya, membuat saya terdistraksi dengan lebih mudah. Katakanlah ketika saya sedang santai, saya pasti berujung ngecek Instagram saya, ngecek Facebook saya. Selalu seperti itu. Dan ini, seperti yang saya ceritakan tadi, dari 18 tahun saya menggunakan media sosial, dulu media sosial internet itu tidak semudah sekarang. Saya ingat betul ketika pertama kali menggunakan Friendster tuh dulu, internet cuma bisa diakses di warnet bagi anak seusia saya waktu itu SMP. Dan peluang saya untuk menjadi seperti yang bilang tadi zombie, katakanlah saya posting sekarang, baru saya bisa cek postingan saya itu 1 minggu kemudian, karena dulu waktu itu saya harus mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk bisa mengakses di warnet selama 2 jam. Waktu itu saya ingat betul 2 jam itu 6.000 gitu. Jadi saya harus nabung uang saku dulu untuk bisa mengakses warnet, melihat siapa yang ngasih testimoni gitu ya. Dan setelah adanya smartphone, setelah internet semakin kencang, saya merasa semakin mudah untuk mengecek itu. Katakanlah ketika saya posting sekarang, saya bisa mengecek media sosial saya 1 menit kemudian, 2 menit kemudian. Dan itu menurut saya menjadi sebuah wasting time, buang-buang waktu. Itu yang terjadi pada diri saya. Karena semua berawal dari saya ingin mencari validasi. Dan setelah itu yang saya bilang tadi, dampaknya benar-benar sangat berbeda. Selama 12 tahun saya hidup, saya tidak lagi mendasari apa yang saya kerjakan itu untuk mencari validasi di media sosial. Saya misalnya katakanlah saya workout hari ini, saya tidak ada tuntutan untuk mengupload video saya, posting video saya di media sosial. Saya ingin naik gunung, saya tidak ada tuntutan untuk mengabadikan diri saya di gunung, postingan saya di media sosial. Dan saya bisa lebih aktif di YouTube. Saya bisa membuat karya itu benar-benar fokus di YouTube. Di mana ini ada sebuah platform yang benar-benar saya suka ya. Dan mungkin beberapa orang mengatakan bahwa ya kamu masih aktif di YouTube. Tapi menurut saya YouTube itu bisa dibilang dibandingkan social network yang lain, dia itu lebih kayak pencarian search network gitu ya. Search social network. Nanti akan saya berikan ilustrasinya gitu. Dan peluang saya untuk menjadi zombie yang tadi saya bilang, dikit-dikit nge-like, dikit-dikit mencari validasi itu, kalau di YouTube itu saya tidak merasakan dampak itu. Karena saya cuma mengakses YouTube itu di desktop saya, di PC saya. Sehingga itu tidak merusak aktivitas saya. Katakanlah ketika saya sedang off, saya tidak dikit-dikit ngecek HP untuk melihat siapa yang komentar, siapa yang nge-like dan lain-lain. Sangat jauh berbeda dengan Instagram, Facebook. Itu yang saya alami. Dan itu butuh proses panjang sehingga saya pun akhirnya berhasil memantapkan diri untuk tidak menggunakan media sosial lagi. Dan kalaupun Anda sedang pikir-pikir untuk tidak menggunakan medsos lagi, Anda mungkin bisa mencoba itu 1 minggu, 2 minggu. Dan lihat apa dampak positif pada diri Anda. Mungkin 1 atau 2 hari Anda akan merasakan semacam withdrawal symptom,
dimana Anda yang awalnya dikit-dikit ngecek HP untuk melihat sosial media, mungkin Anda akan merasakan sengsara di situ di awal-awal. Tapi setelah 1 minggu, Anda akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Anda bisa coba terlebih dahulu, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Dan Anda baru bisa memutuskan apakah Anda cocok di media sosial atau enggak. Dan mungkin video kali ini cukup sekian. Saya membuat sebuah email newsletter selama 3 kali seminggu. Saya banyak membahas tentang adiksi digital, produktivitas, minimalisme. Saya banyak menulis tentang hal itu. Jika Anda ingin membaca tulisan saya, Anda bisa join di email newsletter saya bersama 200 pembaca setiap minggu, 200 pembaca lainnya setiap minggu gitu. Dan terima kasih sudah nonton video sejauh ini. Sampai jumpa di video berikutnya.